aku mengumpulkan beberapa pertanyaan tentang kopi di media sosial dan setelah aku kumpulkan ternyata ada beberapa pertanyaan yang rumit. Karena itu aku mengajak Om Agus, salah satu dari Q Robusta di Indonesia sekaligus direktur dari Talabumi Academy. Yang paling banyak dipertanyakan ini Om, kenapa harga Robusta naik terus? Ya. Dan apakah kedepannya itu masih akan naik atau akan ada pembaikan penurunan gitu Om? Oke, Mas sore dulu Mas Larka. Hari ini nih naik 5.000 kalau nggak salah ya, tapi saya di info gitu. Jadi total kalau di grade 1 itu udah sampai di 87. Itu dari kawan-kawan Jawa Tengah. Fine-nya udah tembus di 92 untuk beberapa item yang fine dari beberapa item supplier dan kelompok tani. Seperti itu. Nah, kalau bicara tren, saya pikir ini fluktuatif, tetapi mungkin bagaimana dinamika pasar kalau kita ngelihat di bar chart ya, itu kan memang ada tetap fluktuatif. Nah, cuaca, kemudian bagaimana iklim yang saya pikir masih lumayan ini membuat dinamika kebutuhan dan stok yang memang apakah memang dia bisa lama menyimpan stok atau kemudian dia sudah ada suatu beberapa pabrikasi yang memang dia mengamankan stok juga. Nah, disitulah kemudian beberapa roastery mikro maupun medium dan makro pasti ada beberapa cash flow bahan ya yang kemudian harus bagaimana ketika dia ngerosting 100 kilo dia harus punya 100 kilo mentah lagi. Nah, ini kan kemudian dia harus menjaga kebutuhan itu. Nah, saya pikir itu yang kemudian juga memang beberapa roastery dan beberapa supply roasted bean terutama untuk kemudian bagaimana dia mengamankan stok dia ya, melihat kebutuhan pasar. Dalam hal ini kita Jogja aja misalnya Thaler Roastery kan memang di blend ya antara Robusta Arabica gitu. Ya mau nggak mau suka nggak suka ya kita hadepin dan kita harus kemudian bagaimana meramu memang kualitas yang terbaik bagi konsumen. Tapi kalau mau intermezzo sedikit, sebenarnya kenaikan harga ini ada dampak dari kerusakan-kerusakan kebun di perkebunan dunia gitu nggak sih? Iya, ada beberapa kawan di Jawa Timur juga menyampaikan awalnya di kuartal tertentu dia masih oke untuk kemudian mengamankan ke beberapa roastery ya. Cuman kemudian di kuartal agak naik sedikit, dia udah kelimpungan nih. Bagaimana stokis? Dinamika iklim dunia dan dinamika penurunan produksi ini, saya pikir masih menjadi alasan di pasar memang harga Robusta fluktuatif. Dan terbukti hari ini di Jogja udah naik 5.000. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait ini. Kalau ini terkait perkebunan ya, bener nggak sih kualitas produksi kopi, perkebunan kopi di Indonesia itu tidak sebaik hasil dari perkebunan kopi Brazil, Vietnam, dan negara-negara lain gitu? Oke, dengan luasan Indonesia yang lumayan dari Sabang sampai Merauke, dan ketinggian, kemudian curah hujan, kelembaban, kemudian itu menjadi landasan berpikir bagaimana teoretik atau dinamika pasar menyebutkan bahwa kopi kita secara kualitas beda dan berkurang kalau kita bicara dengan Vietnam dan Brazil. Nah, tetapi kan kita juga nggak bisa menggeneralkan isu tersebut gitu kan, bahwa kemudian kalau konteks mikrolot, medium sama makro, bagaimana dia memproduksi dan kemudian dia bagus dalam hal misalnya pasca panen kemudian dia bagaimana ada sistem alat seperti mechanical drying misalnya untuk mengantisipasi produksi ketika sekian 1-2 ton diproduksi dengan mechanical drying pengeringan, dia menyiapkan lagi green bean pasca panen untuk masuk ke mesin yang berikutnya. Nah, ini kan tentunya di pasca panen juga ada masa resting ya. Nah, tentunya memang bagaimana kualitas masing-masing kelompok tani ini dan prosesor ini yang kemudian menjadi baik. Sehingga kalau kita bicara apple to apple dengan Indonesia tidak bagus nih atau di bawah luar negeri misalnya, atau kita sebut negara saja misalnya Kolombia ataupun ya mungkin dalam hal varietas tertentu iya, tetapi kan kita juga kaya varietas. Betul. Nah, tinggal bagaimana kemudian
proses pasca panen ini, kemudian controlling dari perkebunan sendiri untuk kemudian menjaga bahwa misalnya kita bicara yellow bourbon nih di Flores, kemudian yellow bourbon di Aceh ataupun di Jawa Barat, tentunya masing-masing pelaku pegiat kopi dan prosesor ini dia akan menjaga itu. Nah tentunya kalau kita sandingkan dengan beberapa varietas atau kemudian hasil panen yang sama, itu saya pikir bisa ngimbangin lah gitu loh kan, bisa ngimbangin. Tetapi kalau dibilang jauh jomplang juga mungkin itu hanya salah satu varietas gitu. Tapi akhirnya kembali ke gini Mas, lebih penting konsistensi kualitas atau lebih penting itu konsistensi ketersediaan, sustainability gitu Mas? Oke, ini berikutnya. Jadi ketika memang ini banyak nih, kita kalau bicara roastery kan banyak beberapa sampel atau kemudian kawan-kawan yang memang ada di hulu. Nah, saya sebagai roaster juga pertanyaan sama, dari dulu juga sama, bahwa ini sustain atau tidak. Nah, sebenarnya sustainable itu bagian dari traceability. Jadi asal-usul daerah setempat, kemudian dijelaskan secara deskripsi daerah, kemudian pasca panen, kemudian varietas, kemudian siapa sih pengampu ini, dalam hal ini penanggung jawab, sehingga saya pikir buyer juga puas gitu loh. Nah, tetapi kembali bahwa ketika kita bicara hanya microlot, ya sah-sah aja ada salah satu tertentu yang mungkin misalnya kayak di Jawa Timur ada Blue Mountain misalnya. Oke, tetapi kan ketika orang suka, bagaimana stok berikutnya? Nah ini kan pertanyaan setelah tadi itu, bagaimana konsistensi, bagaimana sustainable-nya. Customer pasar oke, tapi barangnya nggak ada juga ini menjadi masalah. Iya. Ya, itu masuk ke pertanyaan berikutnya. Kan terkait kualitas kopi gitu ya. Ada yang menyebut kopi-kopi specialty. Sebenarnya standar kopi specialty yang seperti apa sih? Ya, specialty itu kalau kita bicara kuantum produksi kan, kalau bicara scoring kan dia ada specialty, kemudian premium sama komersial. Nah di kuantum produksi itu specialty itu equal atau lebih tinggi dari 80 kalau bicara scoringnya. Kemudian menurut ke atas, dia ada bicara green grading. Nah, green grading itu tidak boleh ada cacat 5 primary defect, dan kemudian dia masih diperbolehkan 3 Quaker dan 12 secondary defect. Nah, di bawahnya itu baru dia masuknya premium. Baru yang bawahnya lagi baru komersial. Nah, tentunya pelaku kopi dia sudah bisa menggrading ya, menggrading ini batasan spesialty seperti apa, kemudian premium seperti apa. Itu juga butuh transparansi kan dari produsen gitu loh, bahwa ini spesialty perlu diuji. Nah, scoringnya itu akhirnya kemudian muncul angka. Oh iya. Muncul angka 80, equal 80 atau lebih dari 80 nilainya itu, sehingga kita ini spesialty. Kemudian kita cek lagi dengan green bin-nya, ternyata memang secara baik SNI maupun kita tetap pengacuannya internasional ya Mas. Iya. Jadi memang tetap ada batasan, ini tidak boleh ada cacat primer, kemudian masih diperbolehkan cacat sekunder tapi dengan ketentuan seperti itu, 12 dan 3 Quaker, 12 primary secondary, 12 secondary dan 3 Quaker. Kemudian yang premium masih ada 5 Quaker masih boleh dalam roasted ID-nya, roast bin-nya. Jadi saya pikir beberapa roaster, beberapa kemudian buyer juga udah memahami ya, sekian persen udah memahami ketika kita bicara transaksi di pasar seperti apa. Nah ini yang kemudian memang bagi saya sih penting ya, traceability. Traceability ya? Transparansi. Itu kan terkait specialty. Nah, ada juga pertanyaan terkait itu, cupping score. Formnya itu kan katanya ini diubah nih. Bukan katanya lagi, memang sudah diubah ya? Kenapa itu harus diubah? Ya, bicara specialty ini kan bicara Arabica. Kalau kawan-kawan di Kio Arabica itu kan masih pakai form yang lama. Karena memang dia penampunya adalah CQI, Coffee Quality Institute 2004, itu masih pakai form yang lama. Nah, saya ngikut Zoom meeting dengan Pak Adi, itu waktu itu masih berdampingan antara form yang lama dengan CFA ini, Coffee Value Assessment ini. Nah, nggak ada 2 minggu kemudian ini sudah menjadi hal yang baru di dunia kopi specialty, bahwa menggunakan form yang baru. Nah, di situ sebenarnya apa yang kita diskusikan di awal tadi, Mas, itu
runut. Memang dari segi combine formnya, dari intrinsiknya itu juga ada kok traceability, ada defect, ada dia ngukur semua, ada standar-standar diukur disebutkan di dalam CVA itu standar-standarnya air dan sebagainya, flavor bill juga sama. Nah, tetapi ketika ini menarik diskusinya adalah ternyata memang itu lebih memudahkan antara roaster sama buyer. Jadi lebih gampang justifikasi. Kalau di form yang lama kan 6 sampai 10 itu dengan kurensi 0,25%. Nah di yang baru ini 1 sampai 9. Jadi lebih banyak kita ketika nggak suka ya kita ngasih nilai di bawah 5 misalnya. Kita suka tapi masih little bit hint kemana, kita bisa ke 6 atau ke 7 gitu. Jadi justifikasinya lebih konkret. Kemudian di from di fragrance aroma itu juga sama. Artinya ada batasan-batasan, misalnya kalau bicara sweet, kemudian ada brown sugar juga dibatasin tidak banyak atribut yang kita tulis sehingga sudah ada di form itu. Tetapi kita masih boleh menulis di notice bahwa di sampingnya itu masih ada form lagi ketika memang kita menemukan hal yang unik di sampel kopi itu. Berarti sebenarnya itu lebih memudahkan ya dibandingkan form yang sebelumnya? Betul, lebih memudahkan antara roaster sama si buyer. Oh iya. Gitu. Oke, sedikit membahas yang lainnya juga banyak pertanyaan tentang apa itu sebenarnya infused coffee, Pak? Infused coffee, sebenarnya yang lebih memahami itu teman-teman Q processor ya, tetapi mungkin saya sedikit membantu menjelasin bagi yang awam. Kalau yang udah aspek, saya pikir sudah banyak mengulik dari beberapa macam literasi. Infused itu kan tambahan ya, Betul. Tambahan bahan-bahan zat makanan yang lain terhadap kopi. Di dalam konteks proses pasca panen itu ada alat ukur tingkat kemanisan di situ. Jadi dia mau menambah infus itu dia ngukur dulu ini manisnya ini seberapa sih, mau ditambahin kan di konteks di manisnya itu dengan tentunya dia ingin seperti apa flavornya. Misalnya ada teh jasmine, ada kemudian apple, ada kemudian banana gitu. Saya pikir itu bagian dari riset yang kebetulan di SCA kalau nggak salah di regulasi tahun ini dan kemudian besok tahun depan di Jakarta itu diperbolehkan ketika kompetitor di dalam konteks kompetisi itu membawa kopi infused. Nah, kan kemudian saya juga kemarin di juri Cup of Excellence di Indonesia itu juga ada kopi namanya eksperimental. Jadi selain natural, honey, wash, ada juga beberapa sampel kopi eksperimental. Nah, di situ sebenarnya diuji bagaimana proses infus ini. Kemudian saya pikir lebih tidak meninggalkan aromatis basic kopi ya. Saya pikir itu tidak berlebih. Saya pikir masih aman, masih terima pasar kok. Gitu. Kecuali kalau sudah berubah total gitu ya mungkin. Berubah total kalau di Q malah itu nggak boleh karena over fermentasi. Oh, iya. Ya itu jadinya defect dia dan akhirnya mengurangi nilai. Gitu. Terakhir, kenapa orang awam, maksudnya orang penikmat kopi pada umumnya harus belajar sensori, Mas? Iya. Kalau di Q itu kan kita diberitahu riset ya bahwa memang ada 50%, kalau dibagi 100% itu ada 25% dia blend test, 25% itu dia super tester, itu lebih mostly ke perempuan. Nah 5% ini lebih ke umum gitu. Nah kalau konteks pegiat kopi, saya pikir dia udah memahami bagaimana karena dia setiap hari kan melakukan evaluasi. Nah, yang menjadi problem kan sekarang bagaimana yang umum gitu loh. Baik ini di home brewer, kemudian atau dia hanya penikmat saja. Nah, penikmat ini kan tentunya suatu saat someday pasti juga ingin berkarya lah di kopi, walaupun dia hanya senang gitu, tidak dalam konteks bisnis. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan karakteristik si kopi ini kalau kita tidak paham bagaimana acidity, bagaimana sourness, bagaimana sweetness, bagaimana bitterness dan umami kepada customer gitu loh. Mungkin ngapa sih ribet-ribet kopi? Oke, tetapi kan kita sebagai penyeduh ini juga harus bisa mendeskripsikan kepada customer kan, kepada kawan yang meminum air tersebut. Nah, disitulah kemudian karakteristik asesmen diri kita, baik dia di indera penciuman maupun pengecapan, kita tularkan kepada customer ya. Betul. Nah, pilihannya adalah
kalau bicara karir kan dia mau di kompetisi atau mau di sistem edukasi. Nah kalau yang di umum ya dia mengetahui karena dia udah mengetahui diri dia, kebutuhan need kafein dia apa nih. Oh dia suka yang Arabica tapi tidak terlalu exit. Dia suka yang tetap mellow misalnya. Nah ini kan si penyeduh juga harus paham nih. Aku menyeduhin customer yang dia nggak suka terlalu kecut tapi sukanya Arabica supaya dia nyaman, enjoying gitu kan. Nah berarti kan apa yang harus dirubah di kuantum seduhannya. Misalnya agak dikasarkan atau kemudian suhunya diturunkan. Nah ini kan penting untuk mengetahui apa namanya karakteristik si customer nih. Nah pertanyaannya berikutnya bagaimana? Apakah harus? Ya saya pikir itu kebutuhan ya. Betul. Kalau dia memang pengen mengetahui lebih dalam atau kemudian biar tidak salah persepsi. Oh asumsi saya ini awalnya ini misalnya smoke beef misalnya, tapi ternyata ini bukan smoke beef nih. Ini ternyata ketika dia tahu flavor bill atau roda rasa, oh ini apa namanya lebih ke smoke yang memang tidak sampai ke cacat, tapi memang ini ada karakter rasa asap yang timbul dari si roaster nih, bukan si kopinya. Nah saya pikir lebih ke pemahaman untuk memperlebar pola pikir dan mindset. Oh ternyata apa yang saya asumsikan ternyata tidak pas gitu aja. Dan kalau mau belajar sensori di mana? Di Talabumi Academy. Gimana caranya kamu mau menghubungi Talabumi Academy? Ya hubungi admin, kemudian kalau nggak salah ini sampai di sebelum puasa ada banyak harga khusus. Harga khusus ya? Ya. Kita bantu kawan-kawan untuk lebih memperdalam lagi, memperkaya wawasan sebenarnya sih, sharing bersama lah, seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau belajar sensori atau belajar kelas lain ya Kak, barista, roasting, manual, manajemen juga kan? Terus branding juga ada gitu. Itu langsung ke Talabumi, bisa kontak kami, bisa datang, diskusi dulu, ngobrol-ngobrol, nanti terus bagaimana masalah biaya, saya pikir bisa ditanyakan. Ini Desember sampai kita buat program khusus deh untuk kasih apa ya spesial price bagi kawan-kawan ya supaya lebih edukatif lagi dan kemudian ya lebih ke sharing sih sebenarnya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Agus ya, sudah menjawab Maka. pertanyaan. Makasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.